warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Muhammad Rafli Fareza dengan NIM A1C021116 dari jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini tepatnya kelas C, mohon maaf, dari Universitas Mataram. Di sini atau di video ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan makalah yang telah saya buat, yaitu makalah kewarganegaraan yang berjudul Rule of Law dan Hak Asasi Manusia. Yang pertama saya akan bahas di sini adalah pengertian dari Rule of Law. Rule of Law adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa semua negara atau setiap negara harus diperintah langsung oleh hukum, bukan hanya sekedar keputusan-keputusan para pejabat secara individual yang ada di sana. Biasanya ini lebih terpengaruh kepada pelaku masyarakat dan pelaku pemerintah di sana juga. Di sini juga ada, menurut Friedman tahun 1959, Rule of Law dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengertian secara formal dan pengertian secara hakiki. Pengertian secara formal yaitu organized public power atau kekuatan umum yang terorganisasikan. Yang kedua, pengertian secara hakiki. Erat hubungannya dengan menegakkan rule of law karena menyangkut ukuran-ukuran tentang hukum yang baik dan buruk. Di sini saya akan membahas rule of law adalah suatu legalisme, suatu aliran hukum yang di dalamnya terkandung wawasan sosial. Rule of law lebih tepatnya adalah suatu legalisme yang literal, bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang sengaja bersifat objektif, tidak memihak, dan otonom. Namun diakui bahwa sulit untuk memberikan pengertian dari rule of law ini. Tapi pada intinya tetap sama, bahwa rule of law harus menjamin apa yang oleh masyarakatnya atau bangsa yang bersangkutan dipandang sebagai keadilan, khususnya keadilan sosial. Dari Sunarjati Hartono tahun 1982. Ya, sekarang saya ke prinsip-prinsip dari rule of law. Rule of law memiliki dua prinsip. Yang pertama, prinsip secara formal, dan yang kedua, prinsip secara hakiki. Prinsip secara formal adalah prinsip-prinsip rule of law yang berpedoman atau yang didasarkan kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Contohnya, saya sebutkan contohnya. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara hukum. Itu berada di pasal 1 ayat 3. Yang kedua, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan sama di hadapan hukum. Itu terdapat di pasal 28D ayat 1. Dan yang kedua, prinsip-prinsip rule of law secara hakiki, contohnya, prinsip-prinsip rule of law secara hakiki ini didasarkan kepada teori-teori para pakar-pakar hukum. Contohnya yang pertama, perikatan erat dengan the enforcement of the rule of the law. Yang kedua, rule of law merupakan suatu legalisme yang liberal. Sajipto Raharjo tahun 2003. Ya, sekarang masuk ke poin yang ketiga, ciri-ciri rule of law. Yang pertama, adanya supremasi aturan-aturan hukum. Artinya, seseorang baru boleh dikenakan hukum atau dikenakan sanksi jika memang dirinya melakukan pelanggaran terhadap hukum. Jika sudah ada buktinya, maka orang tersebut memang pantas atau harus dikenakan sanksi hukum jika ia melanggar hukum. Yang kedua, adanya kesamaan kedudukan di depan hukum. Yang ketiga, adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia. Ya, kita sekarang akan masuk ke materi hak asasi manusia. Yang pertama kita bahas ini adalah pengertian hak asasi manusia. Apa sih hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir sesuai dengan kodratnya. Di sini ada juga, menurut ketetapan MPR, bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrat, universal, dan abadi sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.
Poin selanjutnya sobat di sini adalah hak asasi manusia tepatnya adalah di Indonesia, di negara kita. Hak asasi manusia di Indonesia. Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang, di Indonesia telah berlaku 3 undang-undang dasar dalam 4 periode. Antara lain ada Undang-Undang 1945, Konstitusi RIS, UUD 1950, dan sekarang Undang-Undang Dasar 1945. Di sini saya akan bahas lagi melanjutkan materi yang tadi. Dalam Undang-Undang 1945, butir-butir HAM hanya tercantum beberapa saja, yaitu paling ada sedikit saja yang tercantum di UUD 1945. Sementara di Konstitusi RIS tahun 1945 dan UUD 1950 hampir bulat-bulat mencantumkan isi deklarasi HAM dari PBB. Lalu pada awal Orde Baru, salah satu tujuan pemerintah adalah melaksanakan HAM yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 serta berusaha melengkapinya. Tugas tersebut ditangani oleh Panitia MPRS yang kemudian menyusun rancangan piagam HAM serta hak dan kewajiban warga negara yang dibahas dalam sidang MPRS tahun 1968. Sedangkan pada awal masa reformasi itu diselenggarakan pula sidang istimewa MPR tahun 1998 yang salah satu ketetapannya berisi piagam HAM. Itu dia. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat dari makalah yang telah saya tulis lalu saya mempresentasikan di video ini tentang rule of law dan hak asasi manusia. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.